Dampak pemanasan global. Yang pertama adalah hujan asam. Hujan asam merupakan hujan dengan pH kurang dari 5,7, jadi pH-nya asam ya, yang disebabkan oleh gas karbon dioksida atau CO2, gas nitrogen dioksida atau NO2, dan gas belerang dioksida atau SO2 yang bereaksi dengan air, membentuk asam karbonat atau H2CO3, asam nitrat atau HNO3, dan asam sulfat atau H2SO4. Kalau untuk reaksinya, di sini saya sudah pernah bahas waktu di kimia di kelas 11 dulu ya. Jadi CO2 ditambah H2O jadinya H2CO3. NO2 ditambah H2O menjadi HNO3. SO2 ditambah H2O menjadi H2SO4. Makanya itu air hujan yang turun bercampur dengan gas-gas CO2, NO2, dan SO2 yang berada di udara akan menghasilkan asam. Sehingga yang turun bukan H2O tapi H2CO3, HNO3, dan H2SO4. Jadi bisa kalian bayangkan. Ya, pH-nya kurang dari 5,7. Oke, jadi hujan asam ini menyebabkan kerusakan hutan, kerusakan bangunan, dan kematian biota air karena pH-nya terlalu rendah. Berikutnya, perubahan iklim. Kenaikan suhu bumi mempengaruhi pergerakan angin sehingga mempengaruhi perubahan musim dan iklim. Ya, kita tahu ya, gak usah jauh-jauh, di Indonesia saja harusnya kan misalkan musim kemarau itu April sampai Oktober, musim hujan itu Oktober sampai April. Karena perubahan iklim, terkadang pada saat harusnya musim kemarau malah hujan, dan pada saat musim hujan ternyata kemarau malah jadi kering. Ya, mengakibatkan perubahan iklim atau ketidakpastian iklim, ketidakpastian cuaca. Berikutnya, mencairnya es di kutub. Ini menyebabkan kenaikan permukaan air laut, bergesernya garis pantai, dan tenggelamnya pulau-pulau kecil, terutama pulau-pulau yang dataran rendah. Berikutnya, menurunnya produksi pertanian. Jadi musim yang tidak menentu itu tadi akan menurunkan produktivitas pertanian, yang menjadi gagal panen gitu ya. Lalu kekeringan juga menyebabkan tanah menjadi tidak produktif lagi, tidak bisa ditanami lagi, tidak bisa menghasilkan, tidak produktif. Berikutnya, menimbulkan banyak penyakit. Kenaikan suhu menyebabkan virus dan bakteri menjadi semakin aktif, juga membuat nyamuk sebagai penyebar penyakit bertahan hidup lebih lama. Kemudian lubangnya lapisan ozon, terutama karena gas CFC ya, mengakibatkan paparan radiasi ultraviolet dari sinar matahari yang dapat menyebabkan kanker kulit. Yang terakhir, berkurangnya spesies flora dan fauna. Jadi hewan dan tumbuhan yang tidak dapat beradaptasi terhadap kenaikan suhu maupun perubahan iklim atau perubahan cuaca, dan juga yang kehilangan habitatnya akan terancam kepunahan. Berikutnya kita ke upaya penanggulangan pemanasan global. Di sini secara umum ada 6 ya. Yang pertama dengan penghematan energi, yang kedua penggunaan energi terbarukan yang ramah lingkungan, yang ketiga penanganan sampah, yang keempat pencegahan kerusakan hutan, yang kelima meminimalisasi penggunaan CFC atau freon, dan yang keenam uji emisi gas buang kendaraan dan pabrik. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah penghematan energi. Jadi bisa dengan dua cara, mengurangi penggunaan BBM, yang kedua mengurangi penggunaan listrik. Mengurangi penggunaan BBM dilakukan dengan menggunakan alat transportasi umum, lalu berjalan kaki atau menggunakan sepeda jika pergi ke tempat yang tidak terlalu jauh, dan membangun infrastruktur yang baik untuk mencegah kemacetan yang akan menyebabkan peningkatan efisiensi penggunaan BBM. Ya, jadi kemacetan itu menyebabkan BBM itu terbuang percuma. Terbuang percuma hanya mengakibatkan emisi gas CO2 yang sangat besar, gitu ya. Jadi di sini dengan mengurangi penggunaan BBM diharapkan dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, terutama gas CO2, ya, yang menyebabkan pemanasan global. Lalu yang kedua, mengurangi penggunaan listrik. Ini mematikan lampu atau peralatan listrik jika tidak digunakan, mengeringkan padi dan mengawetkan makanan dengan menjemur di bawah sinar matahari, dan mendesain rumah atau perkantoran yang ventilasi atau pencahayaannya baik untuk mengurangi penggunaan pendingin ruangan atau AC dan lampu. Dengan mengurangi penggunaan listrik, maka kita tahu di Indonesia terutama ya, pembangkit listrik itu masih dari sumber-sumber yang konvensional, masih dari bahan bakar fosil. Kalau misalkan penggunaan listrik berkurang, maka penggunaan bahan bakar fosil itu juga berkurang, sehingga emisi gas CO2 yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar tersebut juga akan berkurang. Ya, emisi gas CO2-nya berkurang, dapat meminimalkan terjadinya pemanasan global. Yang kedua adalah penggunaan energi terbarukan yang ramah lingkungan.
Contohnya di sini energi air ya, menggunakan pembangkit listrik tenaga air. Ini kan ramah lingkungan, nggak ada emisi gas buang CO2-nya itu ya. Kemudian energi matahari atau solar panel, solar cell gitu ya. Lalu energi angin, menggunakan kincir angin. Energi panas bumi, listrik dihasilkan dari panas bumi. Lalu energi laut, menggunakan pasang surut air laut atau gelombang air laut untuk menghasilkan energi. Dan yang terakhir, menggunakan energi nuklir. Ini juga relatif ramah lingkungan. Berikutnya adalah penanganan sampah. Jadi kita tahu sampah itu berkontribusi terhadap pemanasan global. Karena pembusukan sampah, terutama sampah-sampah organik, itu dapat menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca, yaitu gas metana atau CH4. Oke, jadi penanganan sampah itu dapat dilakukan dengan 10 R. R yang pertama adalah reduce atau mengurangi. Mengurangi apa? Ya mengurangi sampah. Contohnya, misalkan kalau kita yang bisa kita lakukan itu jangan membeli makanan, sayur-sayuran atau buah-buahan yang berlebihan. Karena makanan, sayuran, buah-buahan itu cepat sekali busuk. Karena kalau misalkan kita nggak bisa menghabiskan makanan, sayuran atau buah-buahan itu terlanjur busuk, maka akan terbuang menjadi sampah. Oke? Berikutnya, reuse. Ini menggunakan kembali. Jadi sebisa mungkin jangan pakai barang-barang yang sekali buang. Beralihlah ke barang-barang yang bisa dipakai berkali-kali. Digunakan kembali, reuse gitu ya, untuk mengurangi jumlah sampah. Kemudian recycle, ini mendaur ulang. Ini terutama untuk sampah-sampah plastik ya. Jadi plastik bisa didaur ulang untuk dipakai kembali. Yang keempat, replace atau mengganti. Jadi mengganti produk-produk yang berpotensi menjadi sampah. Misalkan yang awalnya pakai tas belanjaan yang tas kresek atau plastik, diganti dengan membawa tas sendiri untuk mengurangi sampah plastik. Contohnya seperti itu. Berikutnya repair atau pemeliharaan. Ya, ini untuk barang apapun. Ya, harus dipelihara. Karena kalau misalkan barang itu nggak dipelihara, menjadi rusak akibatnya ya ujung-ujungnya menjadi sampah. Jadi repair juga termasuk tindakan untuk mengurangi jumlah sampah. Berikutnya composting, ini membuat kompos ya. Jadi sampah-sampah organik itu dipisahkan dari sampah yang anorganik. Kemudian sampah organik itu diolah dibuat kompos. Kompos itu kan pupuk ya, menjadi pupuk yang berguna. Nah, lalu di sini masih nyambung ya, replant atau menanam kembali. Jadi kompos tadi kan dijadikan sebagai pupuk, sehingga menyebabkan tanah menjadi subur, dan pada tanah yang sudah subur itu ditanami ulang. Ya, karena kita tahu tanaman itu dapat menyerap gas CO2 yang ada pada atmosfer. Ya, karena dia kan harus melakukan fotosintesis. Kalau gas CO2-nya diserap oleh tanaman, maka diharapkan dengan menanam banyak sekali pohon dapat mengurangi emisi gas CO2. Berikutnya refill, ini mengisi ulang. Contohnya gini, misalkan biasanya kalian kalau misalkan pergi kemana-mana, minumnya dari air botol yang sekali pakai buang itu ya, diganti pakai membawa botol minum sendiri yang bisa diisi ulang atau refill. Itu juga termasuk tindakan penanganan sampah atau mengurangi jumlah sampah. Jadi ini berkaitan dengan replace yang tadi, mengganti produk-produk yang sekali pakai menjadi produk yang bisa dipakai berulang-ulang untuk mengurangi jumlah sampah. Era berikutnya refuse atau menolak membeli atau mengkonsumsi. Jadi misalkan kalian pergi ke toko itu menolak untuk pakai kantong plastik atau kantong belanjaan kresek itu karena kalian sudah membawa tas belanjaan sendiri. Dan yang terakhir adalah rating atau memikirkan kembali. Ya, ini nyambung sama yang tadi. Kalau misalkan beli makanan, sayur-sayuran atau buah-buahan, harus dipikirkan kembali apakah kita sanggup untuk menghabiskannya. Karena kalau nggak sanggup menghabiskannya atau mengkonsumsinya, di mana sayur dan buah itu merupakan barang yang cepat sekali busuk, maka pada akhirnya juga akan menjadi sampah. Oke? Upaya penanggulangan pemanasan global lainnya yaitu dengan pencegahan kerusakan hutan. Dengan penanaman kembali hutan yang gundul atau disebut reboisasi, memberlakukan sistem tebang pilih, dan menegakkan hukum terhadap penebangan liar. Lalu, meminimalisasi penggunaan CFC atau freon. Jadi, mengurangi penggunaan CFC atau freon ini digantikan dengan bahan pendingin lain yang lebih ramah lingkungan. Yang terakhir adalah uji emisi gas buang kendaraan dan pabrik. Berguna untuk meminimalkan gas-gas polutan yang keluar dari asap kendaraan atau asap pabrik. Ya, jadi asap kendaraan atau asap pabrik itu diuji emisi gas buangnya. Diharapkan dengan memberlakukan uji emisi gas buang ini, maka dapat meminimalkan atau mengurangi gas-gas polutan yang dapat dilepaskan oleh asap cerbong pabrik atau asap knalpot kendaraan itu ke udara. Sehingga